Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, hari ini kami diingatkan akan berakhirnya kehidupan. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari momen di mana kami akan dipanggil secara pribadi, ataupun momen dipanggil secara bersama-sama. Bantu kami ya Bapa untuk menjadikan hari ini sebagai awal dari kebaikan dan keutamaan yang harus kami miliki. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam manajemen Seven Habits dari Stephen Covey dikatakan bahwa salah satu dari prinsip itu adalah menjadikan yang terakhir sebagai yang pertama. Menjadikan yang terakhir sebagai yang pertama. Tujuan hidup kita apa? Kebersatuan dengan Allah, kebersatuan dengan Yesus. Dan kebersatuan ini harus menjadi awal dari perjalanan hidup kita. Hari ini Kristus menyatakan bahwa dia adalah Raja semesta alam. Raja semesta alam berarti Raja segala Raja. Raja atas langit, bumi, Alfa dan Omega. Di langit, di bumi, di bawah bumi, di gunung, dimanapun segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesus merajai semesta alam. Dan dia juga merajai hati kita, pikiran kita, budi kita. Nah, kalau dia Raja semesta alam, maka dia menjadi satu-satunya yang harus menjadi fokus, menjadi inti dari kehidupan kita. Gampang mengatakan memang, gampang mengungkapkan memang, tetapi apakah sungguh-sungguh demikian ketika Yesus menjadi segala-galanya, menjadi Raja, yang menjadi sesembahan, yang menjadi puncak pergaulan, yang menjadi DNA, yang menjadi inti kehidupan kita. Gampang mengungkapkannya, gampang ngomong, tetapi apakah itu sungguh-sungguh meraja pikiranku, perasaanku, emosiku, nafsuku, dan kehendakku? Sesuatu yang beda, sesuatu yang lain. Maka hari ini kita diingatkan sekali lagi di transisi akhir dari masa biasa, Yesus Raja semesta alam, dan awal memasuki masa Advent, tahun baru gereja, tahun baru liturgi gereja. Jadi masa transisi inilah kita mau merayakan bahwa hidup kita akan berakhir kapanpun, saat apapun. Dan meskipun kita tahu dan kita mengerti, tetapi tidak pernah ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu kesadaran, menjadi suatu janji, suatu darah yang mengalirkan kita semua. Hanya sekedar tahu pada waktunya, mungkin ketika kita sudah cukup tua, maka kita sadar bahwa kita akan berakhir hidup kita. Ketika kita masih muda, apakah kita sadar bahwa pada saat tertentu kita akan berakhir? Entah karena apapun. Karena yang mengontrol kita, yang mengontrol kehidupan, yang mengontrol dunia, yang mengontrol siapa-siapa bukan kita, bukan saya. Tetapi seolah-olah dengan kekuasaan kita bisa mengontrol, dengan uang kita bisa mengontrol, dengan sikap kita bisa mengontrol kehidupan. Tetapi ketika kita sudah semakin tua dan semakin mengerti kelemahan dan kerapuhan kita, maka betapa kita harus mengubah cara pandang, cara sikap, cara bertindak kita. Tuhan segala-galanya, bukan aku. Saya tidak mengontrol bahkan diriku sendiri. Saya bahkan tidak bisa menguasai diriku sendiri, karena saya tidak mengerti. Saya hanya bisa bersahabat dengan diri saya. Saya hanya bisa menerima dengan diri saya apa segala kekurangan, keterbatasan saya. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita menyadari, mengakui, menerima apa yang kira-kira dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Yaitu kita menjadi orang yang adalah anak Allah. Kita menjalankan hakikat dan martabat kita sebagai hamba yang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita adalah hamba Kristus, Sang Raja.
Dia adalah Alfa dan Omega, dialah awal dan akhir. Ya. Awal yang terus berakhir, tetapi menjadi awal lagi, terus menjadi sesuatu yang menjadi sebab dan akibat, menjadi sesuatu yang melengkapi. Semoga Kristus yang adalah udara, oksigen, yang hadir di dalam segala-galanya. Tanpa itu kita tidak dapat hidup. Semoga udara yang kita hirup menjadi kekuatan kita. Karena Kristus Raja segala Raja mengilhami, memasuki, meresapi, dan menginspirasi kita semua. Dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam sungguh-sungguh meraja dalam sikap dalam hidup kita. Lewat tindakan, lewat perbuatan, mencintai, mengasihi, memberikan kasih kepada orang lain. Menolong orang miskin, menolong orang lapar, menolong orang kesulitan, menolong orang kecil. Dan itulah yang menjadi pikiran Allah. Menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Semoga seperti halnya Kristus mengizinkan, mengatakan bahwa akhir hidup kita tergantung dari seberapa besar kasih kita kepada Allah dan sesama. Terlebih yang kecil dan miskin. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki kesadaran yang mendalam ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.